Pernahkah kalian mendengar pepatah nenek moyangku seorang pelaut? Apakah itu hanya sekadar lagu anak-anak atau benar-benar mencerminkan sejarah bangsa kita? Kenapa bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa maritim yang hebat? Apakah kita memang keturunan pelaut tangguh yang menjelajahi lautan luas jauh sebelum bangsa Eropa datang? Di video ini, kita akan mengungkap bukti-bukti sejarah yang menunjukkan bahwa nenek moyang kita memang seorang pelaut. Bukan sembarang pelaut, tapi mereka adalah penjelajah lautan yang menguasai jalur perdagangan dunia. Untuk memahami bagaimana nenek moyang kita menjadi pelaut, kita harus kembali ke ribuan tahun yang lalu, ke era migrasi besar-besaran bangsa Austronesia. Diperkirakan sekitar 4.000 tahun yang lalu, leluhur kita berasal dari Taiwan dan mulai bermigrasi ke Filipina, Indonesia, hingga ke Madagaskar. Mereka menggunakan perahu bercadik yang inovatif, memungkinkan mereka berlayar jauh menyeberangi Samudra Pasifik dan Hindia dengan kemampuan navigasi. Berdasarkan bintang, arus laut, dan angin, mereka bisa mencapai pulau-pulau terpencil yang sekarang menjadi bagian dari Nusantara. Jadi, sejak zaman prasejarah, bangsa kita memang sudah hidup dan bergantung pada laut. Tidak hanya pandai berlayar, nenek moyang kita juga menciptakan teknologi perkapalan yang luar biasa. Salah satu inovasi terbesar mereka adalah perahu bercadik, yang membuat kapal lebih stabil di tengah ombak besar. Selain itu, bukti dari relief Candi Borobudur menunjukkan bahwa bangsa kita memiliki kapal layar besar dengan teknik pembuatan yang sangat maju di masanya. Kapal ini bahkan berhasil direkonstruksi dan terbukti bisa berlayar hingga Afrika. Bayangkan, nenek moyang kita sudah berdagang sejauh itu sebelum bangsa Eropa menemukan jalur laut mereka sendiri. Kemampuan maritim ini kemudian berkembang dan melahirkan kerajaan-kerajaan maritim besar seperti Sriwijaya dan Majapahit. Sriwijaya yang berkuasa dari abad ke-7 hingga ke-13 adalah pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara. Mereka menguasai jalur perdagangan antara Tiongkok dan India, menjadikan mereka kerajaan yang sangat makmur. Lalu ada Majapahit, kerajaan yang dikenal dengan armada lautnya yang kuat. Bahkan Patih Gajah Mada pernah bersumpah dalam Sumpah Palapa untuk menyatukan Nusantara melalui laut. Ini bukti bahwa nenek moyang kita bukan hanya pelaut biasa, tapi juga penguasa lautan. Bukti bahwa nenek moyang kita adalah pelaut juga tercatat dalam berbagai dokumen sejarah asing. Tiongkok mencatat bahwa Sriwijaya memiliki armada kapal yang sangat besar dan makmur. Para pedagang Arab juga mengakui bahwa kapal dari Nusantara adalah yang terbaik di dunia pada masanya. Ketika bangsa Eropa datang, mereka kagum dengan kapal-kapal kita yang lebih cepat dan lebih kuat dari kapal mereka. Ini membuktikan bahwa bangsa kita adalah pelaut hebat sejak zaman dulu. Warisan nenek moyang kita masih terasa hingga kini. Kita masih memiliki suku Bajo yang dikenal sebagai manusia laut yang bisa menyelam tanpa alat bantu. Festival maritim seperti Festival Sandek di Sulawesi juga menunjukkan betapa budaya maritim masih hidup di Indonesia. Jadi sudah jelas bahwa nenek moyang kita bukan hanya sekadar pelaut, tapi mereka adalah penguasa lautan yang sejati. Kita harus bangga dengan sejarah ini dan melestarikan warisan maritim kita. Kalau kalian suka dengan cerita sejarah seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kita bisa membahas lebih banyak lagi kisah hebat dari masa lalu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.